Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 2, pembelajaran 2. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada siang hari suhu udara panas. Akibatnya kaca jendela memuai. Namun pada malam hari suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai, sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan, nak? Ya, bulan nampak bulat jika dilihat dari bumi, ya kan? Oke, apakah bulan bergerak? Ya, bulan bergerak pada orbitnya mengitari bumi, ya kan? Lanjut, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak, ya kan? Tidak memiliki cahaya sendiri karena cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Oke, lanjut. Apakah bulan berputar? Ya, bulan berputar pada porosnya. Ya, apa yang dikelilingi bulan? Nak? Yang dikelilingi bulan adalah bumi, ya kan? Bulan mengelilingi bumi. Nah, amati gambar berikutnya. Nah, ini bumi berputar pada porosnya, ya kan? Nah, ini arah rotasi bumi. Dan ini bulan juga, ya. Bulan juga berputar, ya kan? Oke. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Apa, nak? Yang dapat kamu simpulkan? Ya, bulan bergerak pada porosnya, ya kan? Biasa disebut rotasi bulan. Kemudian bulan bergerak mengelilingi bumi, ya kan? Yang disebut revolusi bulan. Kemudian bulan bergerak mengelilingi bumi, ya kan? Dalam waktu 1 bulan, anak-anak, ya. Kemudian gerak revolusi bulan karena adanya gaya gravitasi. Nah, cahaya bulan sebetulnya berasal dari pantulan sinar matahari. Yuk, kita perhatikan fakta sains. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, anak-anak. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Oke, anak-anak perhatikan. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Nah, amati gambar dan lakukan percobaan untuk membuktikannya. Ini gambarnya sayang ya. Coba kalian perhatikan. Oke, sudah ya. Iya. Ya, mencoba. Bentuk kelompok kerja yang terdiri atas 4 anak. Kemudian lakukan percobaan ya untuk menguji kenampakan bulan purnama. Nah, kalian baca dulu tata tertib sebelum melakukan percobaan. Nah, persiapkan bahan ya. Oke. Dan ikuti petunjuk pelaksanaan. Nah, ini nak tata tertibnya saat melakukan percobaan ya. Kalian bisa lihat pakaian labnya bagaimana, harus dipakai ya. Kemudian untuk mencegah kecelakaan bagaimana, nak? Ya. Jadi untuk mencegah kecelakaan kalian harus paham betul, dibaca betul nih ya. Oke, kemudian api, bagaimana kalau berhubungan dengan api nih? Saat mengangkat benda panas demi keamanan gunakan pinset, penjepit atau sarung tangan, ya kan? Dan sebagainya. Kemudian listrik juga, jangan menyentuh peralatan listrik ya dengan tangan basah, ya kan? Kemudian tidak menumpuk beberapa colokan ke stop kontak satu, misalnya nggak boleh itu ditumpuk. Kemudian jangan menyimpan bahan yang berisi air atau cairan di sekitar stop kontak, nak.
Kemudian benda tajam juga harus dijauhkan dari badan ya. Oke, jadi simpanlah peralatan yang punya tutup dalam keadaan tertutup. Kemudian peralatan kaca, nah gunakan setelah dibersihkan dan dikeringkan, ya kan? Jadi harus dicuci, nah, lalu dibersihkan, dicuci, lalu disimpan, ya nak ya. Kenakan sarung tangan karet agar benda kaca tidak mudah terlepas, ya. Oke, bahan kimia juga tidak boleh dimakan atau dicicipi, nak. Nggak boleh ya, ketika mencium bau cairan jangan langsung didekatkan ke hidung. Kipasi dengan tangan sampai baunya tercium. Nah, jangan menyimpan lagi bahan yang sudah digunakan. Jadi harus dibuang anak-anak. Kemudian limbah, asam dan basa dinetralkan. Nah, cairan yang mudah terbakar dibungkus koran atau tisu ya, lalu dibakar. Nah, saat membakar sampah juga harus minta bantuan orang dewasa. Nah, itu nak ya, rambu-rambunya. Bagaimana menguji kenampakan bulan purnama? Nih alat dan bahan yang harus disiapkan nak. Kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik busa atau styrofoam ya dengan ukuran diameter 5 cm. Kemudian lampu senter kecil ya dengan cahaya yang kuat, ada isolasi kertas juga serta benang hitam. Nah, lakukan percobaannya seperti ini. Yang pertama, lapisi permukaan kotak sepatu bagian yang dalamnya dengan kertas hitam. Nah, seperti ini. Kemudian gantungkan bola styrofoam ya pada seutas benang hingga yang sepanjang 5 cm. Nah, kemudian tempelkan ya ujung benang tepat di penutupnya, penutup kotak. Oke. Nah, kemudian buat satu lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter ya pada ujung kotak dan tutup rapat celah di antara lampu senter dan kotak dengan menggunakan isolasi kertas. Nah, anak-anak kemudian buat 5 buang intip pada sisi kotak ya, nih ada 5 buah lubang intip ya, 4 lubang pada sisi memanjang, 1 lubangnya pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter yang ini nak. Kemudian pasang penutup kotak bersama bola yang tergantung padanya ya di atas kotak dan rapatkan tepi-tepinya menggunakan isolatif ini nak, seperti ini ditutup ya sayang ya. Kemudian nyalakan senter, nah baru senternya yang ini dinyalakan. Nah, kalian amati nih ya melalui lubang-lubang intip ya yang sudah kalian tadi siapkan. Oke ya nak. Nah, setelah melakukan percobaan, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Apa yang kamu lihat, nak? Nah, terjadi perbedaan cahaya yang diterima oleh bola plastik styrofoam ya, yang merupakan perwujudan bentuk dari fase-fase bulan, ya kan? Nah, kemudian kalian matikan lampu senter nih. Apa yang terjadi, nak? Nah, setelah dimatikan lampu senter, bola plastik styrofoam tidak terlihat, ya kan? Gelap kan? Oke. Nomor 3, melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Melalui lubang mana, nak? Melalui lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. Oke, nomor 4 sekarang. Ada berapa banyak fase bulan? Ya, kemudian apa saja bentuknya? Nah, coba perhatikan, nak. Ini fase bulan ya, oke. Perhatikan. Nah, bulan ya itu pertama bulan baru. Nah, bulan baru ya. Bulan baru. Nah, bulan berada di tengah matahari ya. Di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini bulan nih, nak. Ini matahari, ini bumi. Nah, itu namanya bulan baru, nah, ya. Oke. Nah, pada fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari, nah, ya. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali, ya. Kemudian yang kedua bulan sabit awal, nah ini bulan sabit awal, ya. Nah, terus lanjut kuartil awal. Kemudian bulan 3/4, ya, bulan 3/4. Nah, bulan 3/4. Nah, baru di sini bulan purnama, ya. Bulan purnama, nah, atau fase full moon, ya, biasanya seperti itu namanya. Fase di mana matahari, ini nah, fase di mana matahari, bumi dan bulan berada pada garis lurus, ya.
Jadi matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus, ya kan? Oke, jadi satu garis lurus nih. Matahari, bumi, bulan, nah itu fase bulan purnama, ya. Nah, bulan berada di belakang bumi. Ini kan bumi, nah. Ini bulan berada di belakangnya. Sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Nah, hasilnya bulan terlihat bulan sempurna, ya. Hasilnya bulan terlihat bulat sempurna, ya kan? Ini bulat sempurna. Oke. Lanjut. Setelah bulan purnama bulan 3/4, nah kemudian kuartil akhir dan bulan sabit, ya. Oke. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut, ya? Saat pasang nelayan tidak dapat melaut, nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Nah, anak-anak, sekarang kita membaca, ya. Oke. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Nah, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Nah, ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya apa, nah? Gerhana matahari total, ya. Oke, anak-anak. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo baca bacaan Ayo mengenal bulan dengan teknik memindai. Nah, sekarang perhatikan di sini, nak. Ya. Di sini gagasan utamanya nih. Gagasan utama apa, nak? Tadi gagasan utamanya adalah bulan adalah satelit alami bumi. Oke? Nah, sekarang tulislah informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki meja. Ini, nah, di sini kalian tulis. Informasi pentingnya apa? Yaitu tadi apa? Bulan adalah satelit terbesar kelima dalam tata surya, ya. Jadi bulan itu satelit terbesar kelima dalam tata surya. Kemudian permukaan bulan sebenarnya gelap, nah. Oke? Nah, kemudian ditulis juga di sini nih, bulan berpengaruh terhadap budaya manusia, ya kan? Kemudian gravitasi bulan menyebabkan pasang surut di lautan, ya kan? Oke, apalagi, nak? Nah, di sini bisa ditulis bulan adalah benda langit. Oke. Nah, di sini bulan, ya, posisinya menutupi matahari. Posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya apa, nak, tadi? Gerhana matahari total. Oke. Nah, anak-anak, yuk mengamati, ya. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan berkelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, nah, ya. Jadi harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, juga berkoordinasi dengan orang lain. Dalam berkesenian pun ada kegiatan yang dilakukan secara individu. Ada juga, ya, kesenian yang dilakukan secara berkelompok. Nah, dalam menari, nah, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok, ya. Yuk kita cari informasinya. Nah, di sini, nah, ada 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok, nah. Oke, ya. Di sini tari Bedaya Ketawang dari Surakarta.
Nah, tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam istana Kesultanan, ya, Kesultanan Surakarta di Jawa Tengah, yaitu Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit, ya, karena tari Bedayang Kerawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang, yaitu Jawa, yang berarti langit. Nah, tariannya seperti ini, nak, ya. Oke. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Nah, yang kedua tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Nah, ini tari serimpi, ya. Oke. Nah, lanjut. Ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan ini, Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum, yaitu gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling, yaitu puik-puik. Nah, tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu, almarhum, ya, di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena yang lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Nah, tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali tampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangali Pata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Oke, yang keempat sekarang tari gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang, kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah, ya. Nah, bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih pada lubangnya. Pola gerakan hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian, ya, yang ditarikan secara berkelompok, nah, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Nah, di sini, jadi ada tari Bedaya Ketawang, kamu tulis di sini, kemudian tari serimpi, tari Pakarena, tari gantar, oke? Ibu kasih contoh di tari Bedaya Ketawang, ya, cara mengisinya seperti apa. Oke, tari Bedaya Ketawang. Nah, kalian tulis tari dari Surakarta, ya. Kemudian Surakarta itu di Jawa Tengah, ya. Kemudian tari Bedaya Ketawang itu adalah tarian sakral. Nah, kemudian pementasannya yaitu saat penobatan Raja Baru. Oke, anak-anak, nah itu sudah Ibu berikan contoh, ya. Tinggal yang lainnya kalian isi. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.